saya Adik Santika. Hai, saya Deva. Hai, saya Adil. Hai, saya Tania. Hai, saya Setia. Selamat menyaksikan. Di abad ke-21 ini, ada banyak cara untuk meningkatkan pembelajaran, salah satunya dengan menggunakan multimedia. Apa sih itu multimedia dalam pembelajaran? Richard E. Mayer mendefinisikan multimedia sebagai presentasi materi dengan menggunakan kata-kata sekaligus gambar-gambar. Hal ini bisa dalam bentuk menggunakan grafik statistik termasuk ilustrasi, grafik, foto, dan peta, atau menggunakan grafik dinamis termasuk animasi dan video. Sedangkan menurut Surjono, multimedia pembelajaran adalah kombinasi teks, gambar, grafik, suara, video, animasi, dan simulasi secara terpadu dan sinergis dengan bantuan aplikasi komputer tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat dua macam literasi dalam multimedia pembelajaran. Yang pertama, literasi multimedia, yakni desain dan penggunaan multimedia yang efektif. Guru harus memahami kelebihan, keterbatasan, dan strategi yang diperlukan untuk mengintegrasikan multimedia, yakni audio, video, teks, dan visual ke dalam pengajaran. Yang kedua, literasi visual. Dikembangkan melalui dua pendekatan utama, yaitu yang pertama membantu peserta didik menafsirkan atau memecahkan kode visual secara mahir dengan berlatih keterampilan analisis visual, dan yang kedua membantu peserta didik untuk membuat atau encode visual untuk mengekspresikan diri dan berkomunikasi dengan orang lain. Adapun cara meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan multimedia. Yang pertama, dengan menggunakan media video. Yang kedua, dengan menggunakan media audio. Yang ketiga, dengan menggunakan media teks. Dan terakhir, menggunakan media visual. Yang pertama adalah meningkatkan pembelajaran dengan video. Adapun keuntungan dan juga keterbatasan dengan video diantaranya adalah gambar bergerak memiliki keunggulan yang jelas dibandingkan visual diam dalam menggambarkan konsep dan proses di mana gerak sangat penting untuk dipelajari. Yang kedua, video memungkinkan peserta didik untuk mengamati berbagai peristiwa di lingkungan yang aman seperti letusan gunung berapi, demonstrasi, atau reaksi kimia. Penggunaan video dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat siswa, namun memiliki keterbatasan. Beberapa keterbatasan tersebut diantaranya, meskipun video dapat dihentikan untuk diskusi, hal ini biasanya tidak dilakukan selama pembelajaran kelompok. Beberapa peserta didik mungkin tertinggal sementara yang lain menunggu dengan tidak sabar untuk poin berikutnya. Dan keterbatasan yang terakhir adalah video kurang tepat dalam menyajikan informasi abstrak dan non-visual. Filsafat dan matematika tidak cocok untuk video, kecuali konsep spesifik yang dibahas cocok untuk ilustrasi. adapun jenis video dalam pendidikan ada 4. Yang pertama adalah dokumenter, yang kedua adalah dramatisasi, yang ketiga adalah dongeng, dan yang keempat adalah virtual vintage. Yang kedua itu ada meningkatkan pembelajaran dengan audio. Adapun keuntungan dan juga keterbatasan dari audio diantaranya. Keuntungan dari audio ini, yang pertama, tersedia, mudah digunakan dan portable. Yang kedua itu murah. Yang ketiga dapat merangsang imajinasi. Yang keempat dapat memberikan pesan lisan. Yang kelima dapat memberikan informasi terkini. Dan yang keenam itu mendukung pembelajaran bahasa asing, serta audio ini mudah disimpan. Kemudian terdapat keterbatasan dari audio. Yang pertama itu masalah hak cipta. Yang kedua, tidak dapat memantau perhatian. Yang ketiga, kesulitan dalam menentukan kecepatan. Dan yang terakhir, konten materi tetap, isi segmen presentasi media audio adalah tetap, meskipun segmen yang direkam dimungkinkan lagi atau memilih bagian yang berbeda.
Selanjutnya itu ada jenis audio. Nah, yang pertama itu ada streaming audio. Dalam streaming audio ini, konten dapat diunduh ataupun diakses tanpa pengunduhan sehingga memberikan kesempatan kepada pendengar untuk mendengarkan bagian file yang sedang diakses tanpa melakukan pengunduhan terlebih dahulu. Streaming audio ini dibagi menjadi dua, yaitu ada podcast dan juga ada radio internet. Yang pertama itu podcast. Podcast ini berasal dari kata iPod dan juga broadcasting. Adalah berkas audio yang direkam biasanya dalam format MP3 atau AAC yang didistribusikan melalui internet. Berkas audio ini dapat dikirimkan secara otomatis kepada pelanggan dan disimpan untuk didengarkan sesuai dengan keinginan mereka. Podcast menyediakan beragam sumber audio untuk mendukung proses pembelajaran siswa. Yang kedua itu radio internet. Radio internet memanfaatkan jaringan internet untuk menyediakan stasiun radio daring yang menampilkan beragam program termasuk musik, olahraga, ilmu pengetahuan, cuaca, serta berita lokal, nasional maupun internasional. Siaran langsung dan rekaman dari berbagai belahan dunia dapat memperkaya kemampuan bahasa asing siswa, studi sosial dan sains, serta memberikan informasi tentang peristiwa terbaru. Yang ketiga yaitu meningkatkan pembelajaran dengan teks. Multimedia berbasis teks adalah jenis data yang paling dasar dalam multimedia dan menggunakan ruang penyimpanan yang paling sedikit. Dalam pembelajaran multimedia berbasis teks, sering digunakan bersama dengan media lain seperti gambar, audio, video, dan animasi untuk menyampaikan informasi kepada siswa. Berikut adalah beberapa contoh multimedia berbasis teks yang sering digunakan, yaitu Microsoft Office, seperti Word, PowerPoint, dan juga Excel, kemudian Google Slide, LibreOffice, Prezi, dan Focusrite. Nah, dalam menggunakan multimedia berbasis teks, perlu diperhatikan ukuran atau font size dan jenis atau style teks yang digunakan. Nah, ada keuntungan dari penggunaan teks, yaitu yang pertama persediaan, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga portabilitas, kemudian yang keempat mudah digunakan, dan yang kelima personalisasi. Sedangkan keterbatasan penggunaan teks ada 3, yaitu tingkat bacaan, kemudian penggunaan kosakata, dan yang ketiga yaitu presentasi satu arah. Yang keempat, meningkatkan pembelajaran dengan media visual. Ada beberapa keuntungan dalam media visual yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran, yaitu yang pertama ketersediaan, yang kedua rentang bahan, yang ketiga kemudahan persiapan, yang keempat murah, yang kelima kemudahan penggunaan. Ketika merencanakan pembelajaran yang mengintegrasikan sumber belajar visual, guru harus memilih sumber belajar yang minimalkan keterbatasan. Nah, adapun keterbatasan tersebut yaitu yang pertama, 2 dimensi. Media visual merupakan media berbentuk 2 dimensi yang hanya dapat menampilkan satu tampilan objek atau adegan, sehingga terkadang apa yang ditampilkan tidak sesuai dengan realitas. Yang kedua, terlalu banyak teks dalam satu visual. Beberapa orang menaruh terlalu banyak kata dalam satu audio visual, sehingga peserta didik dapat kehilangan konsentrasinya antara memahami media visual dan memahami teks kata yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga, terkadang membutuhkan perangkat keras besar. Media visual digital memerlukan monitor besar yang tidak praktis untuk dibawa atau proyektor digital. Yang keempat, biaya. Meski biaya penggunaan media visual terus turun, banyak guru mungkin tidak memiliki dana untuk membeli kamera digital. Adapun jenis media visual berdasarkan fungsi utama untuk mendukung dan meningkatkan pembelajaran, yaitu yang pertama, representasi. Media visual memungkinkan pembelajaran untuk berpindah dari tingkat simbol abstrak atau verbal ke tingkat yang lebih konkret atau visual. Misalnya, foto berwarna dari kereta tertutup adalah visual representation. Yang kedua, mnemonik. Salah satu cara menggunakan mnemonik adalah meminta kelompok peserta didik membuat representasi visual mereka sendiri. Peserta didik menikmati melihat perbedaan dalam mnemonik yang dibuat untuk informasi faktual yang sama. 3. Organisasi. Organizer grafis ini dapat menunjukkan hubungan antara poin atau konsep utama dalam materi tekstual. Yang keempat, relasional.
Visual relasional mengomunikasikan hubungan kuantitatif. Contohnya termasuk diagram batang, grafik bergambar, diagram lingkaran, dan grafik garis. Yang kelima, transformasi. Visual transformasional menggambarkan gerakan atau perubahan dalam ruang dan waktu. Contohnya adalah diagram animasi tentang bagaimana melakukan prosedur seperti mengikat tali sepatu, orang berlari, atau benda bergerak. Yang keenam, interpretif. Visual interpretatif menggambarkan hubungan teoritis atau abstrak seperti sebab akibat. Contohnya termasuk diagram skema sirkuit listrik, piramida makanan, atau rencana evakuasi sekolah.